Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis dengan topik minggu mengasihi bumi dan segalanya. Marilah memuji Tuhan atas kemurahannya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah kita bersatu teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 192 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, mari dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 23 ayat 1. Asa mahasih hangolu
ini adalah hukum Taurat yang keenam dan maksudnya. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 167 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 177 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Marilah kita membaca secara responsoria. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu, juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 690 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri.
hidup tonoku, do Tuhan Yesus dangolo sumurut sai hutundal hon hapor di bion silang ni Kristus mahuda poton sai hutundal hon hapor di bion dangoloa sumurut Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat kita minggu ini pertama ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 1 November 2021 sampai dengan 7 November 2021, yakni kepada nama-nama yang tertulis dalam lembar acara kita saat ini. Tuhan memberkati. Yang kedua, rapat membicarakan kegiatan gereja. Pada hari Minggu ini sehabis ibadah Minggu di gereja kita akan melaksanakan rapat bersama untuk membicarakan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari yang akan datang. Yang ketiga, bahan material bisa kita baca di lembar yang kita pegang. Dan yang keempat, daftar sumbangan material yang masuk bisa kita baca juga di lembar yang kita pegang. Dan yang kelima, warta keuangan bisa kita lihat di WA Group HKBP Borneo. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kita kembali bernyanyi dari buku ini nomor 826 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan, mari
Mari kita awali dengan memohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang sungguh baik, terima kasih telah menjumpakan kami kembali di dalam persekutuan kami dengan firman-Mu. Tolonglah kiranya kami Tuhan, supaya sebelum kami membuka firman ini, kami telah terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami. Sehingga dengan Roh-Mu yang kudus, kiranya firman ini leluasa bekerja, membaharui kehidupan kami dan dapat kami tempatkan di dalam hati kami yang paling baik. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, saat ini Tuhan memberikan kita satu yang sangat istimewa. Sebuah mazmur yang disebut Mazmur 146, yang dibuka dengan haleluya, ditutup dengan haleluya. Dibuka dengan pujian, ditutup dengan pujian. Indah sekali sebuah kehidupan jika selalu terselenggara demikian. Banyak orang membuka dengan pujian, tetapi mengakhiri dengan keluhan. Banyak orang membuka dengan tangisan, tetapi kemudian menutup dengan pujian. Tapi di sini, diawali dengan pujian, diakhiri dengan pujian. Mungkin hari ini kita adalah orang-orang yang sedang menghadapi hidup yang terbalik-balik. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Di saat kita mengasihi, tapi kemudian kita dituduh menjolimi. Di saat kita peduli, tapi dituduh kita menyakiti. Di saat kita sudah berbuat sekuat mampu dan segala kemampuan kita, tapi kita tetap dianggap menjadi orang, dituduh menjadi orang yang bersalah, orang yang tidak benar, orang yang telah merugikan dan yang lain sebagainya. Ibu bapak saudara, itulah yang terjadi dengan Mazmur ini sesungguhnya. Salah satu bagian dari Mazmur 146 ini adalah pasca pembuangan, di saat Seleukos itu sangat berkuasa. Sehingga aniaya yang dihadapi oleh umat Allah sangat luar biasa. Mereka begitu menderita. Orang-orang menjadi begitu tertindas dan teraniaya. Tapi Mazmur ini adalah vaksin, obat, kekuatan yang mampu menolong dan menyelamatkan mereka. Bagaimana mereka tetap berbahagia karena memuji Allah. Bagaimana mereka tetap kuat, teguh, tangguh, walau mereka sedang dituduh macam-macam. Dianggap tidak benar di hadapan manusia dan sesama. Pertama-tama kita melihat kekuatan kita supaya bisa mengawali dengan pujian, berjalan dengan pujian, mengakhiri dengan pujian, ketika dimulai dengan ayat pertama dan ayat kedua yang berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ibu bapak saudara,
Latihan pertama supaya kita tetap kuat, teguh, tangguh di tengah gempuran pergumulan. Angkat hati memuji Tuhan. Mengangkat hati memuji Tuhan. Pemazmur ini dengan kata yang sangat sederhana. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada kewajiban dasar dari jiwa kita itu adalah memuji Tuhan. Dan ternyata jiwa kita tidak bisa memuji Tuhan kalau kita tidak mengangkatnya. Kalau kita tidak menggerakkannya. Maka latihan memerintah diri sendiri. Orang mungkin sibuk menjatuhkan kita. Tetapi kita harus siap sedia setiap saat melatih diri kita untuk memuji Tuhan. Latih terus memerintah keinginan daging itu sehingga apapun yang kita alami, kita selalu memuji Tuhan. Jadi kalau anak muda zaman now menghadapi masalah, dia mungkin larinya ke medsos. Dia tidak mengangkat jiwanya tetapi curhat di sana. Lalu dia berkata misalnya butuh tati tayang gitu. Datanglah temannya, cemungut dong Cin, begitu. Sehingga kemudian dia disemangati oleh saudara dan temannya itu. Tetapi di sini berbeda. Pemazmur ini menghadapi persoalan yang bertubi-tubi. Hal pertama yang ia nyanyikan, yang ia kumandangkan di dalam haleluyanya itu adalah pertama-tama mengangkat hati dan jiwa memuji Tuhan. Berapa lama, berapa kali? Ayat 2 memberi jawabannya. Disebut jumlahnya di sini. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Jadi kalau dikatakan selama aku hidup, artinya tidak ada waktu untuk stop. Jadi kalau kita disebut selama kita ada, berarti tidak pernah musiman. Kita ada selalu setiap saat dalam kehidupan kita selagi kita hidup. Maka tidak ada musim-musim tertentu lalu di situ kita memuji Tuhan, tidak. Alasannya di ayat 10 dijelaskan karena kita punya Allah yang selalu ada. Bahkan selama-lamanya disebut Tuhan itu Raja, untuk selama-lamanya Allah Musion turun-temurun. Jadi bukan Allah musiman, Allah tertentu. Banyak orang mengangkat jiwa memuji Tuhan hanya di saat-saat dia senang. Hanya di saat-saat berkat-berkat itu berlimpah. Atau sebaliknya, hanya di saat-saat kesulitan itu tiba. Tetapi Mazmur ini memberi teladan yang hebat bagi kita. Mengangkat jiwa, memuji, memuliakan Allah itu adalah kewajiban yang harus terus-menerus dari dalam diri kita. Dan kita harus gerakkan jiwa kita memuji Tuhan setiap saat, setiap masa, setiap musim dalam kehidupan kita. Karena kita punya Allah bukan Allah musiman. Kalau dia hadir di tengah kesusahan kita, dia juga Allah yang hadir di tengah berbagai macam kesulitan yang kita alami dalam hidup. Yang kedua, bagaimana kita tetap berbahagia, memuji-muji Allah di tengah berbagai perkara yang kita hadapi. Ketika M yang kedua, pertama tadi mengangkat jiwa memuji Tuhan, dan yang kedua melihat kebesarannya. Caranya disebut supaya Allah yang maha besar itu tampak. Jangan percaya kepada manusia. Itu ayat 3. Jadi waktu itu umat itu sedang diperhadapkan dengan menghadapi orang-orang penabur kebencian, orang-orang penabur rasis, penabur hoax, penabur permusuhan, penabur perselisihan. Tetapi disebut supaya kita kuat. Latihan melihat kebesaran Tuhan. Jangan bergantung pada bacotnya orang. Jangan bergantung pada manusia, pada tingkah lakunya, kepada sifat dan sikap-sikapnya. Karena apa? Manusia itu sangat rapuh. Manusia itu sangat berubah-ubah. Hari ini mungkin dia memuji kita, besok kemudian dia mencaci kita. Itulah kalau bergantung pada manusia. Hari ini mungkin dia baik sama kita, tapi kemudian besok belum tentu dia tidak mencurangi kita, menjelek-jelekkan kita, dan yang lain sebagainya.
Maka ketika kita bersandar pada sifat dan tingkah laku manusia, maka pada saat itu kita mudah jatuh, terpuruk, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Secara alami memang kita sudah dicipta menjadi makhluk yang tergantung. Dari kita lahir, kita sudah latihan bergantung pada orang tua kita. Dan kemudian itu berjalan begitu lama, sampai nanti terjadi kebalikannya, orang tua yang bergantung pada kita. Manusia itu sudah dari awalnya memang dibentuk menjadi makhluk yang mudah dan rentan, cenderung untuk selalu tergantung. Tetapi Mazmur ini hendak mau mengatakan kita mungkin adalah makhluk yang perlu tergantung sama satu dengan yang lain. Tapi bukan berarti ketergantungan kita, saling bergantungnya kita satu dengan yang lain sebagai sesama manusia, lalu menanggalkan kebergantungan kita pada Allah. Kebergantungan pada Allah ini bukan tanpa alasan. Karena apa? Manusia itu tidak patut menjadi sandaran. Digambarkan ia adalah makhluk yang begitu terbatas. Tetapi Allah di sini disebut 5 kali dengan nama yang berbeda-beda, yang melampaui segala batasan manusia. Pertama-tama di ayat 7 dia diperkenalkan sebagai Allah yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, untuk memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Jadi kita punya Allah yang adalah emansipator, yang tidak ingin dan tidak mau membuat orang senantiasa dalam kelaparannya atau diperas oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia Allah emansipator. Lalu kemudian di ayat 8 kita latihan melihat kebesaran Allah yang adalah Allah yang membuka mata orang-orang buta. Allah yang iluminator. Lalu kemudian dilanjutkan di ayat 8 ini yang menegakkan orang-orang yang berduka, orang-orang yang tertunduk, malu karena dosa, berduka karena kemalangannya, karena yang ketiga, Allah kita adalah Allah penghibur. Dan berikutnya dilanjutkan di ayat 7 dan ayat 8 khususnya, dia adalah Allah pemberi hadiah, mengasihi orang-orang yang benar. Selagi dan seketika kita selalu setia terpaut pada kebenaran, hadiah kita tidak hanya di sorga, di bumi ini disediakan oleh Allah. Dilanjutkan kemudian di ayat 9, dia adalah Allah pemelihara. Jadi pertama dia emansipator, iluminator, dia penghibur, dia pemberi hadiah. Dan yang kelima, kenapa kita harus bergantung hanya pada dia dan melihat kebesarannya, karena dia adalah Allah pemelihara. Ayat 9, dia menjaga orang-orang asing, menjaga yatim dan janda. Apa yang dimaksud dengan janda di sini? Orang-orang yang kesenangan dan perlindungan duniawinya tidak lagi dia punya, tetapi Allah selalu memelihara mereka. Orang Batak dalam berbagai hal bisa menyebut sai hasea doa kaya nakoni nama balu. Kenapa kalimat itu muncul? Untuk menjelaskan bahwa mungkin dia tidak punya bapa di dunia ini, tapi dia selalu punya bapa di surga. Maka walau tanpa bapa di tengah-tengah dunia ini, anak-anak para janda itu selalu menjadi berkat, berhasil di tengah-tengah kehidupannya. Karena apa? Allah kita Allah sang pemelihara. Dan dari situlah ibu bapak saudara, kita melihat kunci yang ketiga. Jadi yang pertama, selalu mengangkat jiwa untuk memuliakan Allah. Jangan mau terpuruk, jatuh, hancur dengan kesulitan, masalah, pergumulan yang kita hadapi. Perintah keinginan daging itu untuk memuliakan Allah. Dan yang kedua, jangan sibuk melihat sikap dan tindak tanduk manusia. Jangan bergantung pada apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi satu-satunya kebergantungan yang paling indah adalah kita hanya bergantung pada Dia. Disitulah kita bisa melihat kebesaran Allah.
Dia yang mengubah hidup kita, yang menghibur kita, yang memberi hadiah bagi kita, memberi upah maksudnya, dan yang memelihara kita di setiap masa dan musim kehidupan itu. Dan kunci ketiga, Ibu Bapak Saudara, di bagian ayat yang kelima, dengan mana kita bisa berbahagia di tengah berbagai pergumulan kita. Ketika M yang ketiga, kita betul-betul memiliki Dia. Ayat 5 yang secara hiastik menjadi senter dari Mazmur 146 ini berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala sisinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kunci ketiga adalah memiliki Dia di dalam kehidupan kita. Ternyata ayat 5 ini memberi obat yang sangat menguatkan kita. Allah yang maha agung, Allah yang maha dahsyat, Sang emansipator, iluminator itu, Allah yang menghibur, Allah yang memberi upah, Allah yang memelihara itu mewujud pada satu nama, Allah Yakub. Dia Allahnya manusia. Dia bukan hanya Allah bagi manusia, tetapi Allah bagi individu sekelas Yakub. Jadi kalau Dia bisa Allahnya Yakub, Dia juga bisa jadi Allahmu. Dia bisa Allahku, Allah kita semua. Kita tahu Yakub, nama juga sudah penipu. Tapi dia mau jadi Allahnya sang penipu yang telah berbalik itu. Ia bukan hanya penipu, tapi juga pernah ditipu. Dia pun Allah bagi orang yang telah ditipu itu. Dia tidak hanya dikatakan berwajah dua seperti Janus. Apa kalau mendengar Januari, Janus itu dari wajah yang dua, seperti pintu. Jadi kalau tidak lama lagi nanti bulan-bulan ke depan kita masuk ke Januari, itu ada pintu masuk ke tahun itu yang berwajah dua. Melihat masa depan dan melihat masa di belakang. Jadi pintu. Yakub bukan hanya berwajah dua, satu melihat surga, satu melihat neraka, tapi hatinya pun mendua. Tetapi Ibu Bapak Saudara, ketika Yakub itu datang kembali kepada Allah, Ia Allah yang tidak mau membuang Yakub. Ia Allah yang tidak mau meninggalkan Yakub begitu saja. Ia kemudian yang mengubah Yakub, merangkul dia, menopang dia. Seperti tongkat yang dipakainya itu. Awalnya dia pakai tongkat itu untuk lari. Kemudian dengan kehebatan itu dia pakai tongkat itu untuk menjadi komando dari banyak hal yang dia sudah miliki. Orang-orang yang dia punya pada waktu itu. Tetapi di ujungnya ketika terjadi pergulatan itu, dia dijumpakan mengalami perjumpaan dirinya dengan Allah. Kemudian tulang paha itu dipukul menggambarkan butuhnya tongkat yang ketiga, yakni kebergantungan kepada Allah. Allah siap menjadi penopang bagi Anda, saya, dan siapapun kita di tengah-tengah segala pergumulan hidup kita. Ada kabar baik untuk kita semua. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang maha pengasih, Allah pemelihara, pemberi hadiah, Allah yang telah menghibur, yang mengubah kehidupan kami. Kami patut berbahagia karena memiliki Engkau. Engkau Allah yang tidak meninggalkan dan membiarkan kami. Karena itu patutlah kami mengawali hidup ini dengan haleluya dan mengunjunginya dengan haleluya. Pujian kepadamu karena kami tahu Engkau Allah yang selalu berkenan dipuji dan dimuliakan. Dan di sini kami datang untuk mengangkat jiwa kami, untuk senantiasa memuji-muji Engkau di tengah berbagai macam rupa pengalaman kehidupan kami saat ini. Dalam Yesus Kristus kami memuji-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 792, ayat yang pertama dan kedua sambil mengumpulkan persembahan.
kami, oh Tuhan, sai usehon damemi, sai apehon tanganmi, Tuhan, lehon tua bukomi. Di Portivion, pain maaf Tuhan, abauran nilas di roha, tuna marsapi, tuna dangoni, gape pangapulihi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sai usehon damemi, sai apehon tanganmi, Tuhan, lehon tu au gogomi. Di Portivion, pain maaf Tuhan, monang maralo dosa. Di bain gogomi, kalu musui, simbolis pangagowi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sai usehon damemi, sai apehon tanganmi, Tuhan, lehon tu au gogomi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Buat Amang, Inang, remaja Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Demikian juga ketika kita menjalani aktivitas sepanjang minggu ini, biarlah kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan kegiatan kita. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati kita. Horas.